Selamat siang, minasan konnichiwa, assalamualaikum, selamat datang kembali di Medlit hari Sabtu. Sebelumnya terima kasih atas tugasnya ya, sudah dikerjakan dengan baik ya. Untuk yang terakhir itu adalah mempelajari hasil survei yang dilakukan oleh The Japan Foundation. Kenapa saya minta kalian mempelajari itu? Karena ketika kita menulis bab 1 itu kan rata-rata nulisnya itu dari ini ya, bahasa adalah gitu ya, rata-rata. Linguistik adalah gitu rata-rata ya. Mungkin kebanyakan gitu. Nah, kalau ngambil startnya dari bahasa adalah gitu ya. Kadang nyampe kan kita dari awal itu sampai di latar belakang itu ya, dari awal itu mau nyambung ngomongin ke tema yang kita minati kan di penelitian itu ya. Nah, kalau ngambilnya dari bahasa adalah gitu ya. Nah, kadang jarak antara awal permulaan menulis sampai ke pembicaraan mengenai tema penelitian itu jauh sekali. Nah, karena jauh sekali, nah kita nggak mau capek-capek nih jauh-jauh. Nah, jadi kadang nggak bisa menulis dengan runut gitu. Kadang jadi satu paragraf tuh dia dengan paragraf lain itu hubungannya jadi renggang, jadi nggak ada korelasinya. Jadi pembicaraannya tuh loncat-loncat gitu. Jadi ketika kalian membaca skripsi orang lain mungkin bisa melihat hal seperti itu karena si penulis mungkin ngambil startnya terlalu jauh. Jadi nah, saya nggak pengen kalian melakukan itu. Jadi supaya dari awal penulisan latar belakang ya sampai ke penulisan mengenai tema itu supaya nggak terlalu jauh. Nah, mungkin bisa ngomongin tentang bahasa Jepang secara makro dulu. Makro itu maksudnya secara global gitu loh. Bahasa Jepang tuh bahasa yang seperti apa sih? Pendidikan bahasa Jepang tuh di dunia ini dilaksanakan seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, kalian bisa memulai pembicaraan dari situ. Pertama ngomongin pendidikan bahasa Jepang di dunia dulu, kecenderungannya kayak gimana, terus bisa bertahap ya, terus membicarakan perkembangan pendidikan Jepang di Asia Tenggara. Baru masuk nanti ke Indonesia kayak gimana gitu ya. Jadi berharap bisa mendapat gambaran seperti itu. Makanya saya minta kalian untuk mempelajari hasil survei dari The Japan Foundation. Nah, itu ada sekitar berapa? 100 halaman ya, kalau nggak salah. 100 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa juga sih. Ya, 100. Iya, sekitar segitu ya. Nah, saya pun bukan berarti saya udah baca semua ya. Saya pun hanya membaca bagian-bagian yang menarik menurut saya. Jadi kalau kalian melihat jumlah halamannya terus udah down duluan, udah kena mentalnya duluan, nah itu sebaiknya ya nggak usah membebani diri, oh berarti saya harus baca 102 halaman gitu ya, jangan. Ya, begitu juga dengan misalnya kalian dapat data ratusan gitu. Nah, jangan membebani diri, oh berarti saya harus nerjemahin sekian ratus data gitu ya. Wah, berarti saya harus analisis sekian ratus data. Nah, jangan gitu dulu. Santai dulu aja, alhamdulillah. Bersyukur dulu sudah dikasih kemudahan ya. Jadi jangan panik dulu. Nah, kalau cara mengkonsumsinya itu kayak contohnya yang kemarin hasil survei itu kan 102 halaman, nggak perlu dibaca semua. Dibaca semua juga oke, itu bagus banget ya. Tapi kalau misalnya waktunya nggak ada, ambillah bagian-bagian yang kira-kira menarik ya. Terlebih dahulu dipelajari yang itu. Seperti itu ya. Terus kendala bahasa juga mungkin ada ya. Karena hasil surveinya diterbitkan dalam hanya 2 bahasa, Inggris dan Jepang. Semoga kalian bisa berusaha ya. Oke. Terus saya juga minta kalian untuk merangkum dalam 1 lembar, 2 lembar mengenai hasil review, hasil studi literatur kalian terhadap
penelitian-penelitian yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian yang sedang kalian minati sekarang. Nah, itu tujuannya untuk supaya kalian mendapatkan gambaran penelitian di bidang yang kalian minati itu seperti apa sih adanya. Oh, ada penelitian mengenai makna dan penggunaan. Oh, ada perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Oh, ada. Jadi macam-macam. Ya. Dan dari review tersebut, dari studi literatur tersebut, diharapkan kalian juga bisa mendapatkan celah bagaimana supaya bisa menjalankan penelitian yang kalian minati sendiri gitu. Misalnya nih, penelitian mengenai misalnya punya Erik itu kan tentang Songkeigo Kenjogo Tenego apa sih Keigo ya, di email ya kalau nggak salah. Nah, itu kan sebenarnya kalau Keigo itu sebuah tema penelitian yang populer ya. Terus punya Fakih juga kalau nggak salah tentang kanji ya, itu mengambil satu Bushu ya, Heng ya kalau nggak salah. Itu Betul, juga kan, mungkin satu tema yang populer ya. Jadi banyak peneliti yang mengambil sudut pandang, misalnya ngambil satu Bushu terus dianalisis ini kanjinya bakal jadi kayak gimana gitu kan ya. Ya mungkin itu juga termasuk tema yang populer. Terus kalau Riki itu tentang Shujoshi kalau nggak salah ya. Shujoshi ini juga termasuk yang populer ya. Jadi nanti tinggal di Shujoshi juga kan banyak ya. Itu juga makanya dengan studi literatur ini kita bisa melihat kemungkinan realisasi penelitian kita itu memungkinkan atau enggak gitu ya. Terus kalau Anissa ini saya lihat bacanya masih lumayan genrenya macam-macam ya kalau nggak salah. Belum ada. Hai Sensei, Iya nggak apa-apa. terfokus pada satu penelitian. Iya. Sensei. Ya, jadi nggak apa-apa, hanya saja nanti kedepannya ya diharapkan ada kecenderungan ke arah mana gitu ya. Tapi sekarang nggak apa-apa, baca-baca dulu aja kan, namanya juga Anissa juga belum ngambil penulisan skripsi ya, jadi masih punya waktu ya. Silakan dimanfaatkan untuk membaca banyak penelitian. Semakin kalian membaca banyak penelitian, tentunya akan berpengaruh ke kemampuan menulisnya pasti ya, sedikit banyak. Terus kalau Gofur yang Uchini Aidani ya kalau nggak salah. Iya benar Sensei. Iya. Sensei, maaf Sensei. Iya. Dan saya kan lagi sinyalnya jelek. Boleh nggak saya join sama Fakih Sensei videonya? Oh iya nggak apa-apa. Oke Sensei. Lagi bareng sama Fakih. Iya Sensei. Ya udah nggak apa-apa, santai aja. Maaf Sensei. Ya nggak apa-apa, jangan minta maaf ya. Kalau sinyal kan bukan salahnya kalian, ya gimana? Baik Sensei. Santai aja ya. Terus kalau Aisyah ini kalau nggak salah masih bacanya tentang Sakubung ya. Kebetulan saya juga punya minat dengan penelitian Sakubung ya. Saya juga pernah meneliti di 2019 kalau nggak salah. Itu tentang Sakubung yang kuliah Sakubung pakai aplikasi ya, lain sama memo ya. Jadi kalau misalnya berminat di saya juga banyak sih, tapi dalam bahasa Jepang semua. Nah itu kadang ini ya, kalau penelitian bahasa Jepang itu sebenarnya banyak penelitian berkualitas, hanya saya tertulis dalam bahasa Jepang. Masalahnya itu sebenarnya kalau misalnya kalian bisa ya mencerna satu aja, itu bisa dijadikan model ya, model rombung. Jadi penelitian model ya, jadi tinggal diganti aja instrumennya gitu. Jadi bisa dilaksanakan dengan lingkungan di Indonesia gitu ya. Tapi bukan berarti harus sama semuanya ya, itu juga harus diperhatikan. Oke ya, makasih banyak. Jadi semoga dengan penugasan ini ada gambaran ya sedikit banyak begitu. Itu harapan saya sih. Nah tapi saya nggak tahu efeknya ke kalian kayak gimana. Nah makanya saya pengen banget dengar pendapat kalian, terus kesan, terus mungkin saran untuk perkuliahan ini. Itu sangat berharga sekali buat saya nanti.
Ya, silakan untuk yang ingin berkomentar atau berpendapat, silakan. Oke, belum ada ya. Kalau ada nanti silakan bicara aja ya. Kalau misalnya ya nanti kalau ada yang ingin disampaikan boleh silakan kapan aja. Baik, kalau tidak ada yang ingin berkomentar, saya mau munculkan materi hari ini. Sebentar. Sebentar. Sensei, maaf, Ya, saya mau bertanya. Boleh. Penelitian yang relevan itu maksudnya yang seperti apa ya, Sensei? Kenapa? Penelitian yang relevan itu maksudnya seperti apa ya, Sensei? Penelitian yang relevan. Iya. Ya, penelitian yang relevan itu yang berkaitan. Gini loh. Misalnya saya mau meneliti tentang Sakubung. Nah, saya periksa ke Google Scholar ya, periksa ke Shiny, terus periksa ke macam-macam ya, ke website-website, mencari jurnal yang bertemakan Sakubung. Nah, itulah penelitian yang relevan. Yang kalian selama ini lakukan yaitu mempelajari penelitian yang relevan. Relevan itu kan berhubungan ya, berkaitan, memiliki relevansi ya, memiliki hubungan. Nah, hubungan itu ya jangan diartikan dalam artian yang sempit ya, luas. Bisa berhubungan dalam berbagai macam cara ya, berkaitan sedikit, berkaitan banyak, gitu juga. Seperti itu penelitian yang relevan. Misalnya nih ya, saya munculkan deh browser ya, misalnya. Mana browser? Nah, ini. Sorry, lagi dengerin lagu sendiri. Atau jangan usah ini deh, Google Scholar. Apa sudah muncul browsernya? Ya, oke ya. Nah, misalnya saya mau neliti tentang punya Gofur deh, Uchini dan Aidani gitu ya. Saya ketik di sini Uchini, Aida, ya gini deh, Uchini gitu ya. Nah, di sini muncul beberapa jurnal kan. Nah, inilah penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian punya rencana penelitian punya Gofur. Ada punyanya ini Prisma Yanti, ada punyanya Maumina, ada punyanya Ramadan. Nah, ini penelitian-penelitian yang relevan untuk tema penelitiannya Gofur tentang Uchini dan Aidani. Banyak sekali. Jadi Gofur harus benar-benar memahami ini apa saja yang sudah pernah diteliti berkaitan dengan Uchini dan Aidani. Atau misalnya Sakubung ya, kayak punyanya Aisyah, Sakubung. Nah, inilah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dengan tema penelitiannya Aisyah ya. Punya saya nggak muncul ya, Zanen. Sensei, Ya. saya baru sadar yang tugas minggu ketiga kemarin saya salah submit mal. Jadi kan saya bukan yang Sakubung, Oh gitu. tapi yang Shika sama Dake. Iya. Oh, Shika sama Dake ya, oke. Sip ya, udah nggak apa-apa. Silakan disubmit ulang aja. Shika sama Dake Iya, misalnya. maaf Sensei. Iya, nggak apa-apa, jangan minta maaf. Nah, inilah ini pembagian pemakaian kata Dake dan Shika. Inilah penelitian yang relevan ya.
Jadi apa yang kemarin kalian lakukan di tugas ketiga, kedua ya, itu adalah mempelajari penelitian yang relevan. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Dake dan Shika juga mungkin termasuk tema yang populer ya. Jadi harus benar-benar dicari itu penelitian yang relevannya. Oke, ini materinya hari ini. Sebentar. Ya, di perkuliahan sebelumnya kita sudah mempelajari penelitian itu apa sih ya. Penelitian itu intinya mencari solusi ya dari sebuah masalah. Berarti kalian harus punya masalah begitu. Terus kita juga sudah bahas kenapa kita sulit melakukan penelitian ya. Ya, karena tidak ada kesadaran terhadap sebuah masalah, intinya begitu. Ya. Kalau misalnya kita menyadari sebuah masalah ya, itu pasti kan kita pengen tahu itu sumbernya apa sih gitu kan. Terus gimana cara menyelesaikannya gitu ya. Tapi beda ketika kita tidak menyadari bahwa di sekeliling kita tidak ada masalah, ya kita nggak punya rasa ingin tahu apa-apa. Pada dasarnya begitu. Terus kita juga udah ngobrolin mengenai gimana caranya supaya bisa memulai ya sebuah penelitian. Ya, intinya meningkatkan kesadaran terhadap sebuah masalah. Terus ini juga bagaimana supaya masalah itu muncul ya, bagaimana supaya kesadaran terhadap masalah itu ada ya. Kita juga sudah bahas sedikit ya. Terus ada pembahasan mengenai jenis-jenis penelitian juga, ada kualitatif dan kuantitatif pada dasarnya ya. Dan kalau di seputar Fakultas Sastra itu kebanyakannya sih penelitian kualitatif ya, kualitatif deskriptif biasanya begitu. Untuk penelitian kuantitatif masih jarang sekali yang dilakukan di Fakultas Sastra ya. Di prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang juga masih sedikit. Terus ada kalau dilihat dari timelinenya penelitian itu bisa dibagi menjadi sinkronis dan diakronis ya. Terus kita juga udah belajar dikit mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Ini juga metodenya banyak ya. Ada kalau kualitatif itu wawancara, focus on group discussion, diskusi ya, etnografi, studi literatur ya. Jadi yang kalian lakukan juga sebenarnya ini studi literatur. Hanya saja kadang walaupun penelitiannya kualitatif, tapi si peneliti bisa juga menggunakan metode yang digunakan di penelitian kuantitatif seperti survei begitu ya. Itu tidak apa-apa. Bukan berarti dengan menggunakan survei itu kita bisa bilang bahwa penelitian kita adalah penelitian kuantitatif. Tidak bisa dinilai begitu saja ya. Jadi ini pada dasarnya metodenya seperti ini, tapi tidak membatasi ya. Bukan berarti kalian nggak boleh memakai metode yang lain ya gitu. Jadi nggak usah terbatasi oleh materi ini ya. Jadi ini hanya sebagai referensi saja. Penelitian kalian kualitatif tapi mau pakai survei itu boleh banget, nggak apa-apa. Itu namanya penelitian dengan metode mix ya, campuran. Oke, terus ya kita juga udah belajar ini ya. Terus kita juga sudah mempelajari sedikit mengenai data ya. Nah, kalau kita ngomongin data itu kan bingung ya, data itu yang mana sih gitu kan. Misalnya kalian lagi baca nih penelitian punya saya, itu juga bisa dibilang data kan ya, kalau dilihat secara luas gitu. Tapi untuk data sebuah penelitian, intinya kalau penelitian bahasa biasanya datanya berupa kalimat ya. Kalimat bahasa Jepang ya, baik itu dari yang diproduksi oleh native atau yang ditulis oleh pembelajar bahasa Jepang ya, datanya. Tapi bukan berarti datanya itu bisa kita bikin sendiri, bukan ya. Yang saya bilang datanya berupa kalimat dari pembelajar bahasa Jepang itu maksudnya misalnya
penelitian untuk menguji tingkat pengertian pembelajar terhadap sebuah subjek tata bahasa misalnya. Kita mau ngetes nih si pembelajar tuh ngerti nggak sih Uchini sama Aidani, terus kita minta tolong teman kita untuk bikin kalimat gitu ya. Nah itu bisa menjadi data ya. Tapi ya kita nggak bisa memproduksi sendiri data itu ya, ingat ya. Oke, kecuali kalian native gitu. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa ditulis sendiri ya. Oke. Terus jadi kalau data penelitian dalam hal ini biasanya kalian dalam penelitian kalian ya, biasanya adalah sebuah kalimat ya, kalimat dari tuturan atau tulisan native ataupun pembelajar bahasa Jepang. Terus kita juga sudah belajar jenis data, ada primer dan sekunder. Intinya kalau primer itu yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Kalau data yang dikumpulkan oleh peneliti lain untuk penelitiannya, misalnya saya membuat penelitian, saya memproduksi data primer saya sendiri, menyusun ya dari survei atau apa, terus hasil penelitian saya kalian gunakan. Nah, kalau di saya adalah data primer, kalau di kalian itu data saya menjadi data sekunder gitu ya. Kayak misalnya ada tabel-tabel, ada grafik yang kemarin muncul di hasil survei kan ya. Nah itu kalau misalnya kalian menggunakan grafik atau tabel itu menjadi data sekunder penelitian kalian. Terus ini juga sudah membahas ya data penelitian bahasa, kemungkinannya seperti apa aja sih. Ada intinya kan bahasa tertulis atau lisan ya, kalimat bisa dari koran, dari novel, komik gitu. Ada juga lisan dari drama, berita, anime, dan sebagainya. Nah, saya sudah membahas bahwa kalimat bahasa Jepang yang dari buku pelajaran kayak New Approach, Minan Nihongo gitu ya, itu tidak bisa dijadikan data penelitian karena itu bukan tuturan langsung, bukan penggunaan langsung ya oleh native ya kan. Itu kan disusun secara sengaja ya, untuk menjelaskan sesuatu tata bahasa gitu loh. Jadi bukan tuturan langsung gitu. Jadi tidak bisa dijadikan data. Karena contoh-contoh kalimat yang ada di dalam buku pelajaran itu dibuat berdasarkan latar belakang tertentu, berdasarkan peraturan-peraturan tertentu gitu ya. Jadi artifisial. Nah, itu tidak bisa. Ya, terus saya juga sudah memperkenalkan contoh salah satu bank data ya yang mungkin bisa kalian gunakan, yaitu BCCWJ. Isinya adalah kalimat tertulis ya, kalimat dari ragam bahasa tulis, diambil dari koran, majalah, buku, terus dari blog juga ya. Ini sampai kalian banyak yang pakai ini buat penelitiannya. Terus ini sumber-sumber literatur yang bisa kalian gunakan kalau sedang ada waktu di rumah gitu ya. Bisa lihat-lihat buku di sini ya, bisa lihat penelitian, jurnal. Terus waktu saat membaca jurnal yang perlu diperhatikan adalah judulnya, penulisnya siapa, tahun publikasinya kapan, data yang digunakan apa, datanya diapain ya. Ya, kemarin juga ada kan di hasil review kalian itu saya baca data yang digunakan adalah kalimat yang diambil dari novel, ada juga diambil dari, misalnya ada yang diambil dari Bunkei Jiteng. Nah, Bunkei Jiteng ini kan termasuk buku pelajaran sebenarnya. Jadi kalimat-kalimat yang ada di situ, contoh kalimat yang ada di Bunkei Jiteng itu bukan kalimat yang dihasilkan dari penggunaan bahasa gitu loh. Jadi nggak valid kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kalau datanya masih seperti itu masih bisa digali lagi gitu loh. Jadi silakan pada saat misalnya ada penelitian nih, analisis makna dan penggunaan shika dan dake gitu dalam bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepangnya itu apa? Lisan, tulisan, dari novel, dari komik, dari mana gitu. Itu perlu dijelaskan. Kalau misalnya tidak jelas, itu berarti bisa digali lagi, bisa dijadikan penelitian lagi gitu.
Tapi tetap pada saat kalian menulis penelitian kalian sendiri, tetap harus menyinggung bahwa dulu ada penelitian seperti itu. Hanya saja dalam penelitian ini belum jelas ragam bahasa yang diteliti itu apa gitu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan analisis makna dan penggunaan sika dan dake pada ragam bahasa apa. Jadi lebih detail lagi gitu loh, dikembangkan lebih detail lagi. Itu yang bisa kalian lakukan. Ya, jadi kemungkinan mendapatkan tema penelitian itu luas sekali, banyak sekali ya kesempatannya, banyak sekali. Jadi jangan khawatir. Terus ini ada beberapa link yang penting ya dalam perkuliahan ini, silakan dicerna. Kemudian kemarin juga saya sebarkan ini kumpulan e-book. Saya coba sedikit-sedikit ya mencicil e-book yang saya punya di komputer saya, saya upload di Google Drive saya. Terus isinya sebagian besar tentang tata bahasa Jepang. Semoga bisa berguna untuk yang susah cari teori ya. Nah, kalian bisa cari teorinya di sini dengan membaca e-book itu ya. Nah, sebenarnya e-booknya masih banyak, terutama yang tentang kebudayaan gitu ya, itu ada ya. Hanya saja Google Drive saya terbatas, jadi kalau ada yang ingin mengcopy ya, sebenarnya nggak boleh sih ya, ilegal ya. Saya juga melakukan dosa sebenarnya ini, tapi demi pendidikan ya, biar saya nanggung dosanya. Ya, kalau ada yang mau berminat mengcopy ya, silakan ke saya aja. Insya Allah biasanya hari Senin sampai Kamis ada di kampus. Kalau transfer lewat Google Drive itu agak Google Drive saya udah terbatas ya, udah berapa akun saya pakai. Jadi kalau mau silakan bawa flash drive ke saya, di copy aja. Untuk teman-temannya yang ngambil skripsi kebudayaan atau sastra itu coba aja kasih tahu ya, di saya ada e-book gitu. Siapa tahu ada yang cocok ya. Sensei, maaf saya ingin bertanya lagi, Sensei. Silakan. Nah, saya kan waktu itu pernah ngelihat pendahuluan skripsi semester ini yang di Google Drive Sensei kasih kan. Nah, saya melihat untuk pendahuluannya itu data-datanya mereka menggunakan JF yang tahun 2015 Sensei. Nah, saya juga ingin mengikuti itu, cuman data yang saya gunakan JF 2018. Apakah boleh Sensei? Ya boleh banget, harus yang terbaru. Oh, begitu ya Sensei. Iya. Baik Sensei. Kalau ada yang terbaru, pakailah yang terbaru, jangan dipakai yang lama. Waktu kakak kelasnya nulis ya, itu hasil surveinya tahun 2018, tapi publishnya itu baru-baru ini. Ya, jadi pada saat kakak kelasnya nulis, senpai-senpainya nulis skripsi, itu hasil survei JF yang 2018 itu belum muncul. Ya. Jadi bukan berarti senpainya nggak tahu ya, bukan berarti senpainya nggak mau menuliskan yang terbaru, bukan. Jadi kalau ada yang terbaru silakan gunakan yang terbaru. Paling lebih baru lebih baik lah kalau penelitian itu ya. Jadi kadang kalau misalnya kita pakai referensi tahunnya pakai buku Bumpo untuk teorinya, tapi keluaran tahun 80 misalnya. Nah itu kadang juga dipertanyakan, kok pakai yang tahun 80 gitu. Kenapa nggak pakai yang tahun-tahun sekarang gitu? Pasti dipertanyakan karena itu pasti berubah ya. Teori itu pasti berubah. Jadi dan kadang nggak bisa sama, dan itu nggak apa-apa gitu. Misalnya tentang sika dan dake nih, si A bilangnya begini, si B bilangnya begini, si C bilangnya beda lagi. Ini nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Tinggal diambil aja mana ada nggak bagian yang sinkron dari tiga ini, itu yang diambil gitu. Dan dijabarkan perbedaannya apa, itu nggak apa-apa seperti itu. Dan ketika ada teori yang berbeda tiga, kalian berdasarkan tiga teori ini, kalian simpulkan sendiri dalam penelitian ini saya mengambil teori yang mana gitu. Jadi kalian bisa memutuskan sebenarnya. Jadi jangan tergantung sama teorinya udah A B C nih, berarti saya harus ngikutin. Enggak. Tinggal diambil aja keputusan mau ngikutin yang mana, asal ada alasannya kenapa gitu. Jadi kalau kalian
apa namanya, ya jadi harus ada alasannya ya. Kalau setiap perubahan itu boleh, nggak apa-apa, tapi harus bisa menjelaskan kenapa gitu ya. Oke, kita Ya, lanjutkan. terima kasih, Sensei. Ya, sama-sama. Terus ini juga saya sampaikan petunjuk, mencari petunjuk dari daftar pustaka. Jadi kalau misalnya kalian lagi baca jurnal, itu sebenarnya kalian bisa mencari petunjuk dari daftar pustakanya. Misalnya, oh ternyata penelitian ini nih ngambil ngutip ya dari penelitiannya si A. Penelitiannya si A tuh penelitian kayak gimana sih, kita bisa lihat di daftar pustakanya, dan berdasarkan petunjuk itu kita bisa nyari bukunya gitu loh ya. Jadi apa namanya, banyak cara sebenarnya untuk mendapatkan referensi. Hanya saja memang ada kadang yang tidak terjangkau oleh kita, bukunya nggak ada misalnya. Nah itu yang bermasalah. Kalau sudah cari tapi ternyata tidak ada teorinya, bukunya, ya tapi usahakan dulu ya. Jadi mau nggak mau harus berusaha mencari aslinya, buku aslinya, atau fotokopinya lah, atau e-booknya ya. Jadi berusaha. Kalau misalnya sudah berusaha tapi tidak menemukan, mau nggak mau mengutip dari kutipan ya. Nah, kenapa mengutip dari kutipan ini tidak disarankan? Karena jumlah informasi yang dikutip itu pasti beda. Kalau udah berpindah ke orang lain, informasi itu pasti berkurang bertambah gitu kan. Sama kayak gibah. Misalnya kita lagi ngegibahin misalnya siapa misalnya yang jadi korban gibahannya, misalnya Gofur. Si Gofur tuh ternyata dia tuh sebenarnya udah punya pacar, tapi dia selingkuh tahu ternyata. Nah terus saya dengar misalnya dari orang, saya ceritain lagi ke orang lain, pasti kan ada perbedaan, ada selisih informasi pasti. Makanya kalau mengutip dari kutipan itu tidak disarankan, karena akan timbul selisih informasi tadi yang mengakibatkan tingkat kepercayaan orang terhadap hasil penelitiannya jadi menurun. Begitu ya. Jadi diusahakan ambillah referensi yang aslinya. Dan kalau memang sudah tidak bisa, tidak memungkinkan lagi, pertama diskusi dulu sama pembimbingnya. Sensei, saya lagi nyari buku ini nih tapi nggak nemu-nemu, kira-kira sensei punya nggak jalan supaya bisa dapat buku ini gitu loh ya. Diskusi sama senseinya, pembimbingnya, atau sama saya ya. Kalau sudah begitu pun tidak ketemu, ya mau nggak mau jadi mengutip dari kutipan ya. Misalnya mengutip hasil penelitiannya si A tahun 2001 misalnya. Nah hasil penelitiannya si A tahun 2001 dikutip sama si B tahun 2005 misalnya. Nah kalian mengutipnya, kalian nggak bisa menemukan penelitian si A yang tahun 2001 tadi, jadi mengutipnya si B tahun 2005 gitu. Jadi nanti ngutipnya si A pada tahun 2001 menyatakan bahwa gini, jadi A dalam kurung 2001 dalam B 2005 gitu, menyatakan bahwa begitu jadinya ya. Tapi itu tidak diharapkan sih, kecuali kalau udah nggak ada jalan lagi ya. Kita lanjutkan dulu. Maaf ya, saya potong lagi. Silakan. Berarti kan saya juga ada ini, saya di pendahuluannya saya kutip mengutip kata seseorang dari kutipan dari itu orang lain, berarti nggak boleh saya? Iya, sebaiknya jangan. Coba diusahakan dulu aja, cari dulu ya. Oh baik sensei. Oke, terus kalau kalian misalnya mengutip dari orang tapi nanti rencananya saya mau cari gitu, terus udah dikutip dulu tapi, nah itu apa ya? Lebih baik temukan dulu referensinya barulah dikutip gitu. Ya jangan ngutip dulu dari orang lain terus nanti carilah nanti referensinya gitu ya. Nah, usahakan sudah dikutip sudah ketemu dulu sama referensinya. Kalau kalian kesulitan buku apa, coba kasih tahu ke saya atau ke dosen pembimbingnya supaya bisa dicarikan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau
dalam bahasa Jepang namanya Sanko Bunkeng ya, Sanko Bunkeng. Ini bisa di sini ya. Saya juga kalau lagi meneliti itu pasti dari satu penelitian ke penelitian lain gitu. Dari satu penelitian ini, di daftar pustakanya ada penelitiannya si A. Saya cari si A di Google Scholar, di Shiny gitu ya. Ketemu ya. Saya baca, terus saya baca lihat daftar pustakanya lagi. Ternyata ada penelitiannya si B nih. Menarik nih. Saya cari lagi gitu. Jadi berantai begitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bisa daftar pustaka, daftar rujukan ya. Oke, terus ini yang kemarin kalian pelajari ya. Jadi halamannya banyak, tapi ya kalau itu ya nggak perlu semuanya, tinggal diambil aja ambillah bagian yang kira-kira berkaitan yang bisa kalian gunakan dalam penelitian kalian ya. Contohnya ya, saya pick up beberapa. Misalnya gini. Saya jelaskan dulu ya. Jadi hasil survei ini adalah survei rutin yang dilakukan oleh The Japan Foundation mengenai perkembangan pendidikan bahasa Jepang di seluruh dunia. 4 tahun sekali, tapi bukan berarti misalnya tahun 2018 nih hasil surveinya keluar. Harusnya keluar, tapi nggak keluar tahun 2018. Baru keluarnya tahun 2019. Jadi agak telat gitu. Terus bisa diakses di link tersebut ya. Terus isinya ya gambaran mengenai kondisi pelaksanaan pendidikan bahasa Jepang. Bahasa Jepang diajarin di seluruh dunia kan ya. Nah, itu kondisinya kayak gimana? Gurunya berapa? Orang-orang yang belajar ada berapa orang? Nah, itu bisa kita baca di situ. Contohnya ini, ada tabel seperti ini kan. Nah, dengan tabel ini kita bisa melihat perkembangan ternyata di dunia pembelajar bahasa Jepang itu di Indonesia itu menempati urutan kedua ternyata ya, setelah Cina ya, setelah Tiongkok. Pembelajarnya banyak ya, banyak sekali ya. Tapi dengan pembelajar yang banyak itu kita lihat ya, jumlah gurunya itu cuma 5.000 loh, 5.000 sekian, 5.700 dibanding sama Korea yang urutan ketiga itu jauh sekali, hampir 3 kali lipat ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Tapi kalau secara global ya, mana nih? Nah, ini rasio gurunya kalau secara global itu masih oke, 1:49 orang. Intinya satu orang guru mengajar 49 anak gitu. Jadi masih oke, tapi secara global itu ya. Tapi kalau dilihat fokus ke Indonesia aja, coba deh 709 dibagi 5.793 berapa tuh? Ada yang bisa ngitung nggak? Saya hitung dah. 709 ininya mau habis. Saya tutup dulu ya, nanti kita nyambung di link yang sama ya. Baik, Sensei. Ya, makasih. Sebentar lagi aja. Oke ya. Tadi baru ngitung-ngitung ya, sebentar. 709 tuh 479 dibagi 5793. 122 tuh. 1:122. Satu dosen ngajar 122 orang. Pusing lah. Satu kelas ngajar 30 orang aja udah pusing banget, ini 122 orang ya. Jadi ada kemungkinan proses pendidikannya tidak bisa menghasilkan capaian yang maksimal gitu ya. Gitu. Nah, pada saat membaca ini ya, kalian juga harus hati-hati dengan kalimatnya ya, dengan jangan sampai menyudutkan salah satu pihak gitu ya, ketika menjabarkan ini. Terus institusinya juga mengalami peningkatan ya, walaupun hanya sedikit. Tapi kalau lihat pembelajarnya mengalami penurunan ini. Tadinya 745 jadi 709 ya. Walaupun nggak terlalu banyak sih ya, nggak signifikan.
Ya, ini yang bisa kita lihat. Terus kalau dibanding yang lain coba dilihat. Yang Thailand kelima, jumlah pembelajarnya 184. Nah, gurunya ini ada 1900-an ya. Ya. Tapi lihat yang Taiwan deh, Taiwan. Dia tuh sekarang urutan ke 7 ya. 170.000. Tapi jumlah gurunya 3.000-an ya, banyak banget. Jadi kalau dihitung rasionya, coba dihitung. Salah. Aduh. Taiwan itu 170, 159 dibagi bukan 4.000 ya, 4.000, 4106. Tuh, 1:41, ideal banget ini. Jadi kalau di Taiwan itu rasio antara guru dengan murid itu masih oke banget ya. 1:41. Coba yang Thailand tadi ya. Thailand walaupun sedikit ya, 184 962 dibagi 2047. 2047. Tuh 1:90 ya, walaupun masih repot sih kalau ini ya. Australia coba lihat deh. Australia 405. Banyak juga ya. 175 dibagi 3135. Repot juga ini. Australia kekurangan pengajar nih kayaknya. Kalau saya pergi ke Australia ngajar bahasa Jepang aja gimana? Ya, jadi tiap negara itu pasti punya karakteristiknya sendiri ya. Kalau di Indonesia tuh bisa dilihat di sini karakteristiknya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jumlahnya ini jumlah pembelajar berdasarkan berdasarkan sekolahnya ya. Ini sekolah yang dasar, ini yang secondary education ya. Ini higher education, ini universitas ya. Dan ini non school education kayak LPK gitu ya. Kalau kita lihat jumlahnya, kalau di Indonesia itu ini punya karakteristik banyaknya tuh di sini, secondary education kayak SMP, SMA ya. SMA mungkin. Jadi di kita itu kan memang di SMA banyak diajari pelajaran bahasa asing ya. Nah, salah satunya yang paling banyak adalah pelajaran bahasa Jepang. Nah, ini ya yang membuat jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia banyak itu ya anak SMA sebenarnya. Gitu. Jadi dan anak SMA juga bukan berarti mereka tuh berarti senang ya mempelajari itu. Ada juga yang mau nggak mau harus belajar bahasa Jepang gitu loh. Ya, jadi ini kondisinya seperti ini. Terus kalau ke belakang juga sebentar. Nah, di sini saya juga ada bacaan ya, saya pick up peningkatan jumlah pembelajar di Vietnam dan Myanmar. Nah, ini ada pengaruhnya dari dunia makro ya. Dunia makro itu maksudnya seputar ekonomi, karena Vietnam sama Myanmar ini lagi banyak perusahaan Jepang yang masuk ke sini, ke Vietnam, ke Myanmar ya. Banyak perusahaan Jepang yang mulai masuk, bikin pabrik di sana. Makanya keperluan akan terhadap pembelajar SDM yang ngerti bahasa Jepang itu meningkat. Jumlah orang Vietnam, Myanmar yang pergi ke Jepang untuk belajar pun meningkat. Bahkan sekarang jadi masalah ya, terutama untuk yang orang asing dari Vietnam di Jepang ya, karena tingkat kejahatan kayak pencurian dilakukan oleh orang asing yang asalnya dari Vietnam itu meningkat sekarang ya. Udah 5 tahun belakangan ini ya meningkat drastis. Karena mereka itu pas berangkat ya, orang Vietnam itu minjem uang gitu ya, minjem uang ke saudaranya
untuk berangkat ke Jepang, terus di Jepangnya juga nggak punya uang ya, kerja juga terbatas ya, jadi mereka intinya kelaparan gitu, makanya mencuri gitu, mencari tambahan ya. Jadi ini udah jadi masalah dari sekitar 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sih. Dan sekarang meningkat, dan mungkin akan muncul ini ya, larangan masuk terhadap orang Vietnam ke Jepang. Itu. Jadi ada pengaruh dari dunia makro juga, dari dunia kayak ekonomi gitu. Kayak Indonesia kan kenapa jumlah pembelajarnya banyak? Karena ya ada hubungan lain, bukan hubungan bahasa aja, tapi karena ada pertukaran budaya, ada pertukaran hubungan ekonomi ya. Ini memunculkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang bisa berbahasa Jepang, bisa memahami Jepang, bagaimana pola pikirnya untuk menjalankan industrinya di sini. Mereka punya kepentingan ya. Makanya di Indonesia tuh dulu ya di Asia Tenggara itu ya, yang pertama ada The Japan Foundation itu di Jakarta ya, karena di sini waktu itu jadi pusat industri ya. Oke. Sekarang juga masih sih. Terus ini juga menarik ya kalau buat dibahas sebenarnya. Kalau yang di sebelah kiri yang ini ya, saya tandai sebentar. Yang ini adalah jumlah institusi, kenaikan jumlah institusi. Jadi sekolah yang mengadakan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu bertambah 14%. Ini banyak pengaruh dari ini munculnya banyak LPK, lembaga pelatihan kerja ya, yang memberangkatkan orang ke Jepang itu loh. Ya. Terus jumlah gurunya juga meningkat ini. Jumlah gurunya juga meningkat ya. Jumlah gurunya meningkat mungkin seiring dengan pertambahan jumlah institusi ya. Mau nggak mau harus ada gurunya kan. Namun di sisi lain ini pembelajarnya justru berkurang ya. Di sini berkurang 28%. Sebenarnya bertolak belakang maksudnya, tapi ya bukan jumlah yang signifikan ya. Jadi masih bisa berjalan ini institusinya. Gitu. Terus hasil yang lain kayak ini tadi sudah ya. Terus ini juga mungkin bisa disoroti karena native speaker-nya ternyata di dunia itu hanya 21% dari jumlah guru secara total ya. Coba di sini. Ini 21%. Jadi sedikit orang Jepang yang ngajarin bahasa Jepang itu ya ke luar negeri. Kalau di dalam negeri banyak. Ya, tapi ya tetap kekurangan di dalam negeri Jepang sendiri juga kekurangan orang yang bisa mengajar bahasa Jepang ke orang asing ya. Iya, ini jumlahnya juga memprihatinkan sih, cuma 21%. Tapi ya nggak tahu sih ini banyak atau sedikitnya itu relatif sih ya. Oke. Terus kita lanjut, ini juga menarik ya. Jadi kebanyakan 66%, sebanyak 66% ya orang di dunia belajar bahasa Jepang itu karena ada pengaruh ini ya, ketertarikan ke dunia pop, dunia kebudayaan popnya ya, kayak anime, manga ya, fashion dan sebagainya. Jadi hal ini juga bisa dijadikan latar belakang. Misalnya kalian ngambil data dari ngambil data dari komik ya, kan pasti nanti ditanya kenapa ngambil dari komik datanya. Nah ini bisa dijadikan alasan dasarnya gitu, karena sebagian besar, sebanyak 66% orang yang belajar bahasa Jepang itu belajar bahasa Jepang karena dia tertarik dengan komik gitu. Makanya saya mengambil data dari komik supaya ada nilai kedekatannya dengan kondisi sekarang gitu ya. Jadi itu maksud saya, supaya kalian punya landasan berpikir ya ketika menyusun latar belakang penelitian kalian masing-masing. Oke, sebentar.
Ya, jadi untuk hari ini itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada yang berkomentar atau bertanya. Silakan kalau mau curhat boleh mengenai penelitian. Saya dengerin. Sensei, saya mau bertanya. Silakan. Sensei, itu kalau misalkan penulisan skripsi itu ada buku pedoman gitu nggak sih, Sensei? Ada di folder Itu yang di folder punya saya itu ada di situ semua. di folder Yang di Medlib, GCF, Sensei. yang ada e-booknya itu loh. Oh, Di Google Drive saya, coba dilihat deh. Ya, nanti dilihat di situ ada. Walaupun itu yang lama ya, yang edisi lama, tapi yang ada ya baru yang itu. Kita lagi nyusun lagi sih, maksudnya lagi memperbaiki, mengupdate ya. Hanya saja belum jadi. Jadi sementara pakai buku panduan yang lama dulu. Itu sudah saya masukkan ke dalam Google Drive saya. Nanti silakan kalian cari di situ ya, di dalamnya. Silakan yang lain. Itu yang kemarin si Imam. Belum ada Sensei, Kenapa? masih belum ada sekarang Sensei. Oh, belum ada pertanyaan atau komentar ya. Baik, oke. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan dan komentar hari ini dari saya sekian dulu saja. Sedikit pesan, saya juga sama seperti kalian mengalami kesulitan ketika ingin memulai sebuah penelitian ya. Langkah pertama yang saya lakukan ketika mengalami kesulitan adalah membaca dulu. Membaca penelitian-penelitian yang terkait. Membaca penelitian-penelitian yang relevan ya, dengan tema yang saya minati. Ya, jadi itu yang saya lakukan, makanya saya menyarankan dan meminta kalian mengerjakan yang sudah pernah saya tugaskan ya. Jadi kalau sekarang bingung silakan baca dulu aja. Luangkan waktu 1 hari minimal ya adalah membaca gitu ya. Yang ngomongnya sih gampang ya, tapi kenyataannya susah beneran. Saya juga gitu sama gitu. Jadi bukan berarti saya ngomong gini itu saya udah lancar gitu, enggak. Sama. Mau di level manapun sama kesulitannya. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, sorry, ada yang lupa, sorry. Kalau misalnya kalian mau diskusi langsung sama saya juga bisa datang ke kampus, tapi ya saya ada insya Allah setiap hari Senin sampai Kamis. Terus di jurusan juga ada perpustakaan ya, namanya Komaru Bungko. Di situ juga ada banyak buku referensi teori ya. Nanti saya bisa kasih akses kalian ke perpustakaan kecil itu ya. Kalau yang perlu silakan japri aja atau WhatsApp di grup ya. Jadi biar, tapi nggak bisa banyakan. Paling saya kalau misalnya mau akses ke perpustakaan paling satu sesi itu 5 orang gitu ya. Ya itu saja. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Waalaikumsalam. terima kasih, Sensei. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sensei. Ya. Saya tutup ya. Sensei, berarti Terima kampus kasih, terbuka lebar, Sensei, ya, buat kita yang mau nulis skripsi. Iya, bro. Kenapa? Maaf. Jadi kampus terbuka lebar buat kita yang nulis skripsi. Iya. Nanti konsultasi dulu ke saya ya kalau mau datang. Baik, Sensei. Oke, Terima kasih. makasih sama-sama. Ya. Oke, saya tutup ya.